Halo. 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 Markus. Halo Markus. Halo Markus. Halo Pak. Ya, bisa dengar suara Halo Bapak? Pak. Bisa. Oke, sip. Gimana kabarnya? Baik Pak. Iya, baik ya, puji Tuhan. Nah, sekarang Bapak minta tolong Markus pimpin doa dulu ya. Ya Pak. Ya, silakan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar, sertailah dan bimbinglah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, agar kami bisa mencerna materi yang diberikan dengan baik. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Markus yang telah memimpin pada pembelajaran kita hari ini. Ya, ini masih kelas 12 ya, bekas pengajar kemarin. Tar. Aku perbaiki dulu. Oh iya, Markus, untuk tugas video Bapak belum nerima ya? Oh iya Pak. Jadi usahakan cepatnya paling lambat besok lah ya. Ya. Itu kan gampang aja itu bikin videonya ya, tinggal buat lalu sesuai dengan petunjuknya di situ, lalu dikerjakan supaya jangan sampai, soalnya kalau udah ketunda-tunda takutnya nanti lupa ya. Halo Oto. Jaringannya nggak ada tuh. Iya, oke ya. 2 minggu yang lalu sudah belajar tentang membangun solidaritas ya kepada sahabat ya, betul? Benar nggak, Markus? Ya Pak. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang solidaritas kepada Solidaritas. sahabat ya, betul? Betul. Ya, nah sekarang kita berlanjut ya kepada materi yaitu bagaimana membangun solidaritas sosial, itu belajar dari ajaran Yesus Kristus. Nah, ini kita artinya harus benar-benar disimak ya supaya ngerti, apalagi nanti bentar mau UTS Markus. Otomatis Markus harus benar-benar diperhatikan. Kalau ada yang nggak ngerti tolong ditanyakan ya, nggak usah takut-takut untuk bertanya. Kalau emang nggak paham tanya aja bagian yang nggak paham, yang bagian yang mana. Nah, ini ada bahan Alkitabnya ya. Namun kita masuk dulu ke sini ke bagian bahwa materi mengatakan ketika Yesus memulai pelayanannya. Coba dibacakan yang ini. Ya, Markus saja yang baca. Ketika Yesus memulai pelayanannya, ia tidak memperkenalkan diri sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan besar di bumi maupun di surga, melainkan ia mulai dengan menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati, memberi makan bagi yang lapar. Ia mendengarkan keluhan orang, ia memberi dirinya bagi orang lain. Dengan membaca dari kitab Nabi Yesaya, Yesus memproklamirkan tibanya tahun rahmat Tuhan. Nah, itu dia. Jadi waktu Yesus datang ke bumi, ya Markus, waktu Yesus datang ke bumi, Tuhan nggak langsung datang gini, menyatakan diri sama Markus, akulah Tuhan. Nah, tidak. Ya, kalau kira-kira datang langsung akulah Tuhan, kira-kira orang percaya nggak? Percaya nggak orang? Halo Markus, mana ini? Kok nggak bergerak orangnya ini? Kira-kira orang percaya nggak Markus kalau misalnya datang Tuhan langsung menyatakan diri sebagai Tuhan? Enggak sih Pak. Kira-kira kenapa jadi enggak? Percaya. Oh percaya, ya kenapa jadi percaya?
Ayo kasih alasan dong, kenapa jadi percaya? Apa alasan Markus kalau Tuhan datang dari surga ya langsung ke bumi lalu menyatakan akulah Tuhan. Lalu orang percaya. Kenapa kira-kira orang jadi percaya? Karena ia tidak memperkenalkan diri sebagai seorang yang memiliki kekuasaan besar di bumi maupun di surga. Nah, kalau itu berarti pendapat yang satunya ya Markus ya. Markus kan tadi mengatakan bahwa ia memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini artinya ditunjukkan dengan menunjukkan diri sebagai Tuhan. Berarti Markus menyetujui pendapat yang mengatakan Yesus kalau datang dari surga langsung menyatakan diri sebagai orang yang berkuasa, sebagai Tuhan. Padahal tadi Markus setuju bahwa iya betul, sebagai orang yang berkuasa. Sedangkan di sini tulisannya ia tidak. Berarti Tuhan datang tidak langsung bilang akulah Tuhan. Tidak. Ya, sampai di sini mengerti Markus? Ngerti, Pak? Iya, jadi Tuhan datang dari surga ya, tidak datang langsung bilang aku yang berkuasa, akulah Tuhan. Tidak ya. Apa yang Tuhan lakukan? Ia menyatakan solidaritas nih. Dari tas Iya, kepada sesama manusia. manusia. Nah, itu kenapa harus begitu? Karena kalau Tuhan langsung dari surga datang ke bumi, langsung bilang, akulah Tuhan, aku yang berkuasa atas kalian semua. Orang pada bengong, ini siapa? Kamu siapa? Gitu. Siapa tahu dikira nabi palsu. Nah, begitu. Namun Tuhan menyatakan kasihnya dulu. Ya, kasihnya dulu, ditunjukkan dulu. Kehidupannya dulu. Bisa nggak jadi berkat? Bisa nggak menyembuhkan? Bisa nggak membangkitkan? Bisa nggak memberi makan orang yang lapar? Bisa nggak menjawab kebutuhan? Ya, yang Tuhan lakukan. Ini yang Yesus lakukan. Makanya kita perlu belajar dari sini, Markus. Kalau misalnya kita ini kan sekarang, coba Markus sekarang umurnya berapa? 13 atau 15? 13. 13. Sudah 13 tahun jadi orang Kristen. Nah, lama atau sebentar itu kira-kira? Udah lama atau baru sebentar itu jadi orang Kristen? 13 tahun itu lama atau sebentar sih? Lama. Cukup lama ya, gampang lama banget tapi cukup lama ya. 13 tahun udah jadi orang Kristen ya. Bagaimana, apakah Markus sudah menyatakan solidaritas kepada sesama? Ayo, sudah belum? Oke, kalau misalnya belum mengerti arti solidaritas ya Bapak ingatkan lagi arti solidaritas pada 2 minggu yang lalu artinya adalah berbela rasa, peduli, menyatakan kasih. Nah, udah belum Markus melakukan itu pada sesama? Belum. Belum. Iya. 13 tahun belum melakukan apa-apa. Gimana nih? Ya. Berarti kita harus ambil keputusan. Ya, Markus harus ambil keputusan. Saya mau jadi orang Kristen, ya arti Kristen kan pengikut Kristus ya. Jadi saya mau jadi pengikut Kristus yang melakukan kasih. Gimana caranya? Nih, gimana caranya nih? Ada ditulis ini ya. Ia mengajar. Ya kan? Apalagi? Ia menyembuhkan Orang sakit. orang sakit. Lalu selanjutnya ia membangkitkan, Orang mati. iya, memberi makan bagi yang Lapar. mendengarkan keluhan. Keluhan orang. Iya, ini. Lalu yang selanjutnya, apa yang terakhir? Ia memberi dirinya bagi orang lain. Nah, memberikan nyawanya. Nah, coba. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini, Markus, ini luar biasa, ya, luar biasa. Coba kita mudah-mudahan ya jaringan Markus bagus ya. Kita lihat dulu sebentar ya, jalan-jalan dulu kita ke YouTube. Sebentar ya.
Mudah-mudahan lancar jaringannya punya Markus supaya bisa lihat apa puncaknya yang Tuhan lakukan ya sebagai rasa solidaritas kepada manusia. Bentar ya. Bentar. Ya sabar ya sebentar. Ya bisa dilihat ya Markus ya kalau udah mulai tayangannya, videonya. Nah, kelihatan nggak Markus atau tempat Markus nggak kelihatan? Kelihatan nggak tadi filmnya? Halo, Markus? Halo, Markus, kelihatan nggak? Belum, Pak. Oh, filmnya belum kelihatan tadi ya? Macet-macet, Pak. Macet-macet ya. Nah, itu dia kelemahannya ya. Kalau misalnya jaringan kurang lancar ya kayak gitu. Akhirnya nggak terlalu apa namanya maksimal dalam melihat video. Tapi nggak apa-apa ya. Di situ menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus ya, walaupun Tuhannya film, namun faktanya ya sejarahnya memang seperti itu. Tuhan Yesus telah mati dan dia memberikan nyawanya dengan cara yang mengerikan ya. Jadi ia memberikan dirinya bagi orang lain. Coba, tadi 13 tahun Markus ikut Tuhan. Ya. Harus lakukan sesuatu. Jadi jangan sampai saat kita belum melakukan apa-apa kita udah berpuas diri. Udahlah jadi orang Kristen biasa-biasa aja lah gitu kan. Maksudnya jadi orang Kristen yang penting ke gereja, yang penting apa dengerin firman, udah cukup. Tapi kita harus melakukan sesuatu apa? Ya tadi kita berbagi bagi sesama ya. Kita harus bisa membantu. Mulai dari mana? Dari rumah dulu. Jadi kalau Markus nih tugasnya di rumah apa sih? Biasanya tugasnya ngapain di rumah? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada dikasih tanggung jawab apa-apa di rumah. Misalnya nyapu rumah, membereskan tempat tidur, atau misalnya nyapu. Misalnya menyiram tanaman, mengasih makan ayam, nggak ada dikasih tanggung jawab itu. Nggak. Nggak ada. Loh, terus yang ngerjain itu semua yang Bapak sebut tadi siapa dong? Diem aja di rumah, Pak. Diem aja. Enggak, maksud Bapak yang ngerjain nyapu rumah, ngasih makan ayam, terus nyiram-nyiram tanaman, itu siapa dong?
Biasanya Bapak. Bapak semua. Yang masak-masak, cuci piring juga Bapak. Halo? Yang mengerjakan itu maksudnya semuanya Bapak gitu ya? Halo, Markus, bisa dengar suara Bapak? Suara Bapak putus-putus atau kedengaran jelas? Halo, halo. Wah, ini jaringan ini. Halo. Wah, beneran putus. Oke, oke, oke. Halo, Markus. Bisa dengar suara Bapak? Halo, halo, Markus. Bisa dengar suara Bapak? Halo. Halo, Pak. Ya, bisa dengar suara Bapak dengan jelas atau masih putus-putus? Halo? Markus, jawab dulu biar tahu Bapak kalau kamu bisa dengar suara Bapak. Iya, Pak. Bisa ya? Nah, jadi Markus ya, jadi apa namanya yang Bapak katakan tadi bahwa kalau misalnya ya kita dari rumah sudah bisa melakukan sesuatu ya buat orang di rumah misalnya buat bapak, buat mama, ya buat adik ya, kita bisa menjadi orang yang bersolidaritas atau memiliki kasih. Oke, sampai sini bisa didengar? Bisa? Iya, Markus? Markus, Iya, Pak. bisa dengar nggak suara Bapak atau nggak jelas? Bisa sih, tapi kadang-kadang macet. Oh, begitu ya, Hanya putus-putus. berhenti. Oke, oke, oke. Ya, bisa dengarkan aja ya apa namanya, semampunya. Jadi mulainya dari rumah Markus ya, kalau mau bersolidaritas itu mulainya dari rumah. Jadi kita bisa tahu apa yang disebut tadi sebagai solidaritas. Caranya apa? Misalnya dari rumah ya, kita bisa bantu membersihkan rumah, merapikan tempat tidur. Terus apalagi? Kita bisa bantu ngasih makan ayam. Kita bisa bantu cabutin rumput di rumah ya kalau misalnya mulai banyak rumputnya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang bisa meringankan, yang bisa membantu supaya orang-orang di sekitar kita merasakan kita jadi berkat. Nah, gitu ya. Nah, coba Markus baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Coba buka dulu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Rasul. Rasul itu di perjanjian apa, Pak? Ya. Perjanjian baru, perjanjian baru.
Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Rasul. Ya, nggak apa-apa, cari aja pelan-pelan. Yang penting Markus benar-benar bisa menemukan sendiri. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Rasul. Kis ya, tulisannya itu kis di situ. Jadi setelah Yohanes, kalau misalnya Markus lihat ada di situ Yohanes, maka akan juga terlihat setelahnya itu kis. Kis itu ya Kisah Para Rasul. Oh ini Pak. Iya. Sudah menemukan? Udah Pak. Iya, silakan dibacakan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul Ya, itu. stop dulu Markus. Markus, itu salah baca ya. Benar itu Kisah Para Rasul, tapi cari yang Kisah Para Rasul pasal 4. Pasal 4. Ya, pasal 4 ya. Oh iya. Nah, baru cari ayat 32. Udah Pak. Ya, silakan dibacakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua dunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Iya. Jadi dari situ kalau dilihat ya bahwa orang-orang dulu Markus ya itu sangat-sangat ya, orang-orang dulu itu sangat memiliki apa namanya jiwa toleransi atau jiwa solidaritas, kebersamaan ya, kebersamaan. Kalau Markus tadi bisa baca di situ lihat baik-baik betapa mereka yang menjadi barang mereka ini ya, yang menjadi kepunyaan mereka itu adalah milik bersama. Ya misalnya mereka yang punya kuda, mereka punya keledai, mereka yang punya rumah mungkin ya tanah, itu mereka jual. Jual untuk apa? Mereka jual untuk dipakai keperluan bersama-sama. Luar biasa nggak tuh? Coba Luar menurut biasa, Markus luar biasa nggak? luar biasa Pak. Iya luar biasa banget. Ya, kenapa jadi luar biasa banget?
Karena memang bagaimana mungkin ya barang yang punyaan pribadi itu bisa dianggap milik sama-sama. Ya coba deh Markus misalnya nih ya, punya katakan handphone ya, sekarang kan di zaman teknologi. Nih handphonenya Markus. Terus rupanya Markus itu apa namanya pas lagi memakai handphone ya, rupanya handphone tadi ditanya sama tetangga Markus ya, yang juga satu jemaat sama Markus. Lalu ditanya, dibilang, boleh nggak saya minta handphonenya? Soalnya mau dipakai buat belajar. Terus Markus ingat ya bahwa Markus sebenarnya perlu juga buat belajar. Ya, perlu juga buat belajar. Tapi setelah itu Markus berpikir lagi, wah, saya memang perlu buat belajar. Tapi saya rasa dia juga perlu. Bagaimana ya? Oh iya, caranya adalah belajar bareng-bareng. Lalu akhirnya Markus mengajak dia. Ya, bilang, "Yuk, belajar bareng-bareng yuk di handphone saya. Ya, anggap aja handphone ini milik kita sama-sama." Nah, coba ditanya sekarang ke Markus, siap nggak kalau kayak gitu? Siap. Siap ya. Jadi itu contoh dari solidaritas yang sudah Markus lakukan. Jadi nggak boleh kita berpikir bahwa apa saja yang kita punya itu adalah milik kita sendiri. Itu adalah kalau orang bilang sekarang itu ya titipan Tuhan. Ya, semua yang kita punya sekarang ini hanya titipan. Nah, ada istilah begitu ya. Tapi itu memang tepat ya bahwa apa saja yang kita miliki ini sebenarnya pemberian Tuhan ya. Bukan semata-mata hanya usaha kita. Memang ya orang tuanya Markus bekerja untuk mencari uang, mendapatkan uang dari bekerja. Tapi semuanya kembali adalah atas seizin Tuhan. Ya, maka jadi orang tua Markus bisa mendapatkan pekerjaan. Orang tua Markus bisa mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan. Nah, ini dia ya yang kita pelajari dalam hal solidaritas. Oke, itu di dalam Kisah Para Rasul yang menunjukkan tadi jemaat mula-mula mereka saling memberi, saling membantu, saling menopang, saling memotivasi supaya mereka bisa sama-sama maju, supaya mereka bisa sama-sama semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Ya, jadi walaupun memang ini dirasa sulit ya buat Markus karena tidak semua ya bisa kita kasih karena kita juga membutuhkan barang-barang yang ada pada saat ini sama kita. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi beban itu ya dengan cara apa tadi? Bersama-sama ya memakai barang itu. Kayak tadi ya, memakai barang-barang. Nah, itu. Oke, selanjutnya perhatikan lagi di sini ya. Di sini dikatakan bahwa gambaran ini menggambarkan ya tentang bentuk-bentuk kepedulian dan solidaritas pada jemaat pertama kali. Nah, kalau misalnya Markus ya, lihat di gereja Markus, ya ada nggak yang melakukan hal ini? Artinya saling memberi, saling membantu, ada nggak? Markus lihat ada nggak? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada. Ada ya. Apa yang dikasih Markus? Coba cerita sedikit. Apa waktu itu yang dikasih sama gereja atau jemaat kepada jemaat yang lain, kepada apa saudara-saudari yang lain? Barang-barang, Pak. Iya, barang-barangnya misalnya apa tuh? Bapak kan pengen tahu tuh ya, barang-barangnya apa? Aja barang-barangnya. Dibaca dulu. Apa aja barang-barangnya. Ya betul ya, Bapak sengaja bikin tulisan seperti ini supaya kalau suara Bapak nggak jelas, tulisannya bisa dibaca. Ya, coba, ayo barang-barangnya apa misalnya? Kan supaya jelas, Bapak juga pengen tahu sih barang-barang apa yang dikasih gitu.
Nggak ada ya? Tadi bilang nggak ada. Itu Kayak jelas, Pak. Ada kan barang-barangnya? barang-barangnya biasanya duit sih, Pak. Oh, barang-barangnya duit. Oke, berarti uang ya. Bantuan-bantuan berupa uang. Oke, bagus ya. Kalau misalnya ada bentuk kepedulian seperti itu. Jadi kalau misalnya Markus juga ya, suatu saat nanti diberkati Tuhan, suatu saat nanti dapat pekerjaan yang bagus, ya bisa memberkati orang lain melalui uang, silahkan diberkati. Bisa memberkati orang lain melalui misalnya rumah ya, silahkan memberkati. Bisa memberkati orang lain misalnya melalui mungkin mobil ya, sepeda motornya, atau juga barang-barang yang lain ya. Tadi intinya apa saja yang kita punya itu semuanya kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Setuju nggak, Markus? Setuju. Oke, bagus ya. Jadi itu yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Nah, di sini ya ada cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Coba baca dulu Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Silakan. Silakan baca Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tes. Itu tentang orang Ayat Samaria 25 yang murah hati. Iya, ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Kata-katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, dan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat seorang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapkah dia antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan balas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Iya, luar biasa.
Ya, itu gimana ya Markus? Bahwa orang tadi ya yang ada diceritakan dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu menunjukkan bahwa walaupun ya seseorang itu dikatakan memiliki agama, memiliki kepercayaan, tapi belum tentu ya kehidupannya itu memiliki kasih. Nah, ini yang miris ya Markus ya. Sampai-sampai dikatakan orang Samaria yang dianggap sebagai orang kafir ya, sebagai orang yang tidak punya agama, tidak punya kepercayaan, bahkan dianggap najis sama orang-orang Yahudi, ini malah menunjukkan apa? Kasih. Ya. Nah, jangan sampai ya Markus, kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya ya yang diajarkan sama Tuhan Yesus kita, kasih dan kasih dan kasih, kita malah menjadi orang yang jahat. Jadi orang yang tidak bisa mempergunakan anugerah yang kita terima. Lalu kita malah dibenci atau bahkan kita malah membenci orang lain. Atau kita malah membuat hal-hal yang mengakibatkan nama Tuhan itu bukan dipermuliakan, tapi malah dihina ya karena perbuatan kita. Jangan sampai ada orang mengatakan, Markus itu orang Kristen kan? Tapi kok kayak gitu ya dia ya? Kata-kata yang keluar dari mulutnya kok jahat ya? Kok dia perbuatannya begitu ya? Nah, ini jangan sampai ya. Kita harus tunjukin Yesus itu gimana? Melalui siapa? Melalui kita. Yesus itu baik, Yesus itu kasih, Yesus itu sangat-sangat penuh damai sejahtera. Kita harus ciptakan itu melalui siapa? Ya diri kita. Ya, jadi mulai saat ini berusaha terus Markus ya. Kita semua ya, gak hanya Markus, Bapak juga sedang berusaha untuk terus melakukan itu. Jadi tunjukkan solidaritas kita kepada orang lain. Oke, nanti ya siap-siap Markus ya, ini di UTS akan keluar tentang orang Samaria ini tadi. Jadi Markus harus bisa jawab ya, harus bisa. Jadi pelajari baik-baik. Juga mengenai pembelajaran sebelumnya juga akan keluar di UTS. Oke, mungkin itu aja ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Markus tutup dalam doa. Silakan. Ya Tuhan, atas berkat dan pernyataan-Mu selama kami belajar tadi, semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Ya, terima kasih ya buat pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa Markus ya, mengenai video yang Bapak minta, itu harus Ya, dikumpul secepat mungkin ya. Paling lambat besok, hari ini kalau bisa. Tapi kalau nggak sempat juga besok paling lambat. Bisa ya Markus ya? ya Pak. Oke, terima kasih Bisa. buat kerjasamanya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.